Selesai dari situ, badan saya bener-bener kayak ngerasa, pokoknya badan itu ngerasa kayak kuat banget. Wah, nafsu saya tinggi banget bang, gimana nggak nafsu? Saya nggak pakai baju, kondisi cewek semua itu di kamar saya nggak pakai baju. Terjadilah hal itu bang. Emak ngomong gini sama saya, kalau emang ini yang terbaik buat lo, ya lo doanya yang baik-baik. Tapi kalau emang enggak, kayaknya lo udahan aja deh. Mak firasatnya makin nggak enak. Halo sob, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Kebayang gak sih, kalian ada di posisi narasumber gua pada malam kali ini? Niat hati ingin memperkaya diri, dan ternyata ia dan beserta keluarganya hampir menjadi korban keserakahan orang lain, yaitu harta tahta wanita. Penasaran nih dengan kisahnya seperti apa dan narasumbernya siapa? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Sony. Malam bang. Bang, terima kasih nih Bang sudah mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan mau menceritakan sebuah pengalamannya nih. Wah, ini parah banget sih nih Bang. Ini sampai mau mengorbankan lu sama orang tua lu. Iya, bener banget. Gara-gara lu sembarangan nerima benda, ya uang itu dari orang lain. Orang yang nggak dikenal. Iya, Betul. orang yang dikenal. Saya percaya gitu aja sama orang yang baru saya kenal. Diiming-imingin uang, jimat, perempuan, udah ngikut gitu aja tuh. Itu dia tiba-tiba datang ke toko lu atau sebelumnya emang udah sering? Sebelum-sebelumnya memang dia itu langganan tetap saya bang. Seminggu sekali dia pasti belanja, cuman masih pakai yang kayak motor walaupun motor gede gitu. Cuman pamernya itu nggak se-ekstrim yang udah kesini-sini, yang ketemuin saya tuh. Belum bahas-bahas tentang jimat juga. Bahas tentang jimat itu pas ketemu saya bawa duit Sama bawa cewek. bawa cewek, iya. Dan ceweknya itu nggak cuma satu. Dan ceweknya nggak cuma satu, posisi saya jomblo, udah. Wah, Pasti ngikut saya. wah, parah banget sih ini kalau misalnya semuanya itu berjalan dengan sesuai dengan rencana. Wah, mungkin Ya, nggak mungkin bisa saya nggak bercerita. bercerita di sini, betul. Iya Bang. Dan cerita lu nih mungkin dari teman-teman yang nonton kisah Bang Sony ini harus diambil pelajaran Ya, dan sisi benar. positifnya ya. Oke, Bang Rani mungkin ditahan dulu untuk ceritanya. Nah, gimana tuh menurut kalian ceritanya seperti apa dan semenyeramkan apa? Buat kalian nih yang penasaran dengan cerita pada malam kali ini, kalian bisa simak dan tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini dan memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja obrolan tengah malam. Kita mulai. Jadi saya ini jualan obat kuat bang. Jualan obat kuat? Iya, di pinggir jalan raya Jakarta. Oke. Jadi usaha saya itu udah dari turun-temurun keluarga saya. Jadi saya jualan itu, terus bisa dibilang ini pengalaman, terus kemudian kenyataan yang saya sampai saat ini tuh masih ingat dan gak bisa lupa. Karena saya dari sini, dari pengalaman, saya ambil banyak pelajarannya nih bang nih, dari sini. Saya jualan kan kalau obat kuat itu malam bang. Jadi mulai saya start itu dari rumah jam 9, sampai tempat itu jam 10, sampai subuh. Buka tuh. Jadi ya layaknya orang jualan, seperti biasa. Ada pasang surut sepinya, ada ramenya. Tapi sekarang ini kan media semua sudah online. Saya juga dibantu sama jualan online. Karena kan kalau sekarang hanya offline, kita ngandelin pinggir jalan raya, wah kagak laku bang, jualan, bener. Apalagi pas COVID kemarin itu di awal, wah saya sempat itu dalam satu hari
atau dalam 1 minggu full itu saya nggak ngelayanin sama sekali, Bang. Ya siapa yang mau beli? Orang lewat aja di jalan jarang kan? Nah, di situ ada di mana cerita ini tuh, Bang. Ada langganan saya, orang luar daerah. Dia kalau seminggu sekali pasti nginep di depan hotel yang seberangnya itu kios saya, tempat dagangan saya. Begitu. Wah, dia tuh orangnya royal, Bang. Royal banget. Tapi dia tuh kalau ngomong ke saya, kalau bahas tentang cewek, terus obat, itu pasti bahas-bahas jimat. Nih orang ini nih. Kalau saya kan tipikal orang yang kagak percaya jimat. Jimat apa sih? Barang kecil gitu masa dipercaya bisa bikin orang kaya lah. Terus bisa bikin cewek itu pada senang ke kita. Saya nggak percaya sama yang begituan. Tapi dibuktiin depan saya. Itu orang pakai benda kecil warna merah ditelen. Saya bilang, "Bang, lu makan permen?" "Udah ente diem aja, ini jimat. Ntar bentar lagi ada 3 cewek yang datang ke sini." Ah, serius? Bukan 3 cewek, Bang, 5 cewek datang langsung. Hah? Beneran? Serius. 5 ceweknya ini, gue pikir gini deh ya. Kalau kita logika, mungkin kan kalau di setting nih ya, mungkin kan bisa aja ntar duluan di setting sama dia kan dari awal gitu kan. Ini enggak. Jadi awalnya satu cewek datang beli obat, kemudian nanya, terus langsung deketan, dempet-dempetan di situ depan saya. "Boleh kenalan, Bang?" katanya. Jadi kayak yang bener-bener nggak di setting. Datang lagi cewek kedua pakai motor, tapi sama cowoknya. Depan dagangan saya mau beli obat kuat, ribut. Berantem, turun si cewek. Si cowoknya jalan. Ke situ lagi nimbrung. Ke orang yang tadi minum katanya jimat. Sampai tuh ke-5 cewek itu ngumpul di sini semua. Sampai saya dari tempat dagangan saya bilang, "Gila nih orang. Bener kali ya. Dari jimat kecil begitu bisa dipercaya, bisa dapet cewek." Lu nggak percaya kan? Nih gue dapet 5. Ceweknya itu cuma bilang apa coba? "Bang, ini mah kita bener-bener suka sama abang ini. Bukan karena uang, bukan karena pelet." Lah, kok mereka bisa ngomong yang jadi satu bareng gitu kan ngomongnya. Diajak langsung masuk ke hotel. Itu 5 ceweknya. Wah, pikiran saya tuh pas malam tuh, wah bisa nih kayaknya nih orang nih. Saya bilang, saya minta alamatnya, di mana dukunnya, saya mau datang deh biar usaha saya laris. Saya bilang gitu. Sampai semalaman tuh saya tungguin, Bang. Sampai subuh, dia datang balik lagi, bayar tuh. Tadi kan dia ngambil obat, bayar tuh. "Nih bro, saya dikasih duit berapa, Bang?" 10 juta. 10 juta? 10 juta gue dikasih. "Bang, ini maksudnya apa duit tebal begini? 2 gepok, 5 juta, 5 juta. Noh, tuh cewek udah pada pulang. Yang ngasih duit ini cewek-cewek tadi. Oh. Yang ngasih duit cewek-cewek tadi? Maksudnya gimana, Bang? Gue kagak paham nih. Gue itu pakai jimat yang tadi itu buat pengeretan. Jadi cewek-cewek tadi itu ngeliat ke gue, suka ke gue, terus duitnya juga gue mintain. Wah, cocok nih, Bang. Bisa nih, Bang, nih kayak gini nih kita kerjasama nah." Bisa. Terus gue mesti ngapain? Sabar dulu. Udah, lu tenang aja. Saya di hotel ini masih kurang lebih 1 bulan. Nanti selama 1 bulan, saya kasih tahu kamu caranya sampai selesai, sampai kamu dapat cewek. Wah, cocok tuh, Bang. Boleh tuh, mumpung saya juga masih jomblo nih. Saya masih belum ada pasangan, karena kan waktu itu saya mikir belum ada istri, belum ada anak ya kan. Wah, bisa nih saya pikir. Besokannya, Bang, seperti biasa saya buka jam 9, jam 10 udah siap banget. Udah yang saya tungguin dia aja tuh. Mau ada pembeli mau nggak, karena saya udah dikasih duit 10 juta. Tadinya saya mau nggak dagang tuh, cuman saya masih keinget omongannya dia, si abang ini. Wah, saya tungguin sampai jam 12 kagak datang. Saya tungguin sampai jam 2, sampai mata udah mau ngantuk nggak datang juga. Ada satu cowok pakai motor berhenti depan dagangan saya. "Bang, ada obat ini nggak?" "Obat apa tuh, Bang?" "Buat penggugur kandungan." "Waduh, ada, Bang, cuman harganya agak mahal nih." "Gak apa-apa, Bang.
Oh ya udah, jadi kan kalau kita jual itu kan jadi ada yang istilahnya nggak usah nanya lah ya, mungkin saya tahu dia beli, ya udah berapa bang? 3 butir itu 900.000. Waduh mahal banget bang, saya cuma punya duit 300.000 nih bang, bisa nggak tolongin? Waduh kagak bisa bang, saya aja belinya agak lumayan mahal itu belanjanya. Saya taruh deh bang STNK saya, KTP saya. Oh maaf bang, saya kagak bisa beneran. Sampai dia bilang, udah bang motor saya bang, saya taruh di sini bang, 2 hari aja. Waduh, kok jadi sampai motor-motor nih, gue dibilang. Jadi saya kayak, wah mau bantuin kagak ya dia ya. Yaudah biarin deh. Saya bantuin tuh bang. Jadi saya kasih 3 obatnya. Naik angkot dia jadinya. Motor taruh tempat saya bilang kan di belakang itu ada lapangan. Itu ada tempat parkir di situ. Saya bilang sama dia begini. Bang, lu selama 3 hari ya, ini obat kan lu kasih 300.000. Masih kurang 600. Ntar lu tebus kemari. Gue buka di sini tiap malam. Iya bang, gue percaya sama lu, gue butuh obatnya sekarang. Gue kasih obatnya, itu motor gue parkirin ke dalam. Sampai sebegitunya? Iya, sampai sebegitunya dia butuh obat. Karena jualan obat itu ya orang kita nerima customer yang aneh-aneh bang. Bener. Sampai waktu itu, gue pernah dia itu entah disuruh apa gimana, anak cewek umur 10 tahun disuruh beli kondom. Buset. Waduh. Datang ke situ sendirian pakai sepeda. Itu pas saya mau buka itu. Pokoknya jam 9:30, 10 deh. Bang, aku mau beli sutra. Mau beli sutra. Duitnya juga dikasihnya pas, emang harga sutra. Saya kan jual per saset bisa tuh. Dibeli 15.000. Nih duitnya. Dek, kamu disuruh siapa? Itu om-om yang di sana. Oh ya udah. Itu saya penasaran bang, dia disuruh siapa sih gitu kan? Yeah. Saya ikutin ke depan, saya liatin aja begini. Itu orang yang nyuruh yang tadi nggak gade motor gua. Maksudnya nggak gade motor ke lu? Iya itu dia orangnya. Saya samperin, bang, kok lo nyuruh bocah bang? Udah bang, tar aja ceritanya bang. Besok itu motor gua ambil bang. Wah, kemarin dia beli apa namanya obat penggugur kandungan. Iya. Dia yang beli. Nah sekarang beli kondom, ini buat siapa nih ya? Ya udahlah, saya pikir kan mungkin dia mau beli kondomnya yang sasetan, mungkin malu kali ya karena motornya belum ditebus. Ya udah, saya nggak bikin deh. Pokoknya kalau yang ke warung itu, yang ke kios itu aneh-aneh deh. Pokoknya kalau beli obat itu. Lanjut ke si abang tadi nih bang, yang tadi tentang jimat tuh. Saya masih sampai saya searching di Google tuh. Ini jimat apa yang dimakan kemarin si abang ya? Lagi saya searching enaknya, datang dia bawa tentengan 2, jogrokin depan muka saya. Buat lo. Apaan? Jajanan, buah-buahan, sama duit seamplop. Ini buat lo semua. Buset, ini gimana bang, lo dapat ngeretin lagi? Saya bilang gitu kan. Iya. Wah, bener manjur ini bang. Udah deh, sekarang langsung to the point aja. Saya pengen tahu dukunnya di mana, terus gimana caranya saya bisa kayak abang. Tapi lo serius, ada syaratnya. Apa syaratnya? Berani. Udah kalau berani ayo deh, apalagi bang. Saya bilang waktu itu gini, kalau ada tumbalnya saya nggak berani. Nggak ada tumbalnya. Bener ya? Soalnya kan saya searching, takutnya kan ada tumbal bang. Yang namanya jimat kan. Iya. Entah maksudnya itu bentuknya darah atau bentuknya apa, kan saya nggak mau lah kalau yang begituan. Kagak ada yang begituan. Dia nanya ke saya gini, duit yang kemarin 5 juta dari saya lo kemanain? Ada, masih saya simpen. Saya bilang gitu. Ya udah, sekarang gua kasih tahu lo begini, ini makanan, ini buah, lo kasih ke orang, jangan dimakan sendiri. Terus gimana? Nah kalau duit itu juga kalau bisa sebagian lo bagi-bagiin, jangan dimakan semua sendiri. Boro-boro dimakan. Kemarin 5 juta juga paling baru kepake cepet sama saya gituin. Oh ya udah bagus. Dia ngasih duit lagi 5 juta lagi bang, samplop. Saking udah CS banget sama saya. Karena kalau dia ambil obat kan udah kagak hitungan, ntar aja bayarnya mau subuh kayak mau besok. Nah dari situ ada obrolan tuh tentang mengenai jimat itu bang. Jadi ceritanya gini, gua ini dapat jimat ini sebenarnya nggak sengaja dari daerah Jawa Timur. Itu jimat. Dia bawa tas kecil,
Dibuka, isinya bunga semua bang. Bunga 7 rupa. Dalam tas itu isinya. Ada benda kecil warna kuning segini. Pokoknya kecil dah, warnanya kuning. Jadi dibuka, ada putarannya. Dibuka, isinya batu kecil-kecil warna merah. Kecil-kecil banget, kayak telur cicak. Ada kali 20 mah. Nah, itu yang dipakai sama dia bang. Nih jimatnya. Saya longok begini, saya lihat. Ini jimat apa permen? Saya bilang begitu kan. Lo jangan ngomong kayak gitu. Ini jimat asli. 1 kali lu nelen jimat ini, lu bisa dapat 50 sampai 100 juta. Wah. Pertama saya nggak percaya, tapi kemarin kan saya udah dibuktiin keasliannya. Nah, terus saya gimana nih? Pengen punya itu 1. Ditutup lagi sama dia bang. Ditutup lagi, dimasukin lagi. Lu mau 1, gua kasih 1. Cuman dari sekarang, detik ini, lu harus ikutin syarat-syaratnya. Oke, saya jabanin apa aja syaratnya nih bang. Jadi pas saya pulang, saya disuruh baca tuh bang. Ada amalannya bahasa Jawa. Saya kan nggak terlalu fasih bahasa Jawa. Cuma ya kata dia sebisanya aja. Nah, itu kan dibacanya kan harus malam. Sedangkan malam saya ada di lapak nih. Ada di kios dagangan. Saya bilang gimana? Selama 7 hari jangan dagang. 7 hari semalam kemisnya. Malam kemis jadi jangan dagang nih sampai 7 kali. Nah, saya bilang gini, lah kan abang cuma sebulan doang di sini, ntar siapa yang ngasih? Udah, pas hari H-nya gue ada di sini pokoknya. Rasa penasaran saya, rasa kepengen saya, terus rasa, wah pokoknya campur aduk deh jadi satu. Itu saya turutin bang. Hari pertama, malam Jumatnya tuh saya nggak dagang. Saya baca tuh bang doanya. Niat, ingsun, kulo, wah pokoknya aneh deh begitu. Depannya begitu. Terus ada di terakhirannya ada bahasa amin. Terus kata dia, oh ya udah. Itu pokoknya saya baca setiap di atas jam 12 malam. Itu kalau saya baca itu bang. Itu tuh jadi kan harus di kamar ya. Gelap, nggak boleh ada cahaya sama sekali. Gelap. Jadi lampu penerangan nggak boleh ada, terus duduk bacain itu sampai 37 kali. 37 kali? Iya, saya harus hafal dulu masalahnya. Niat, ingsun, kulo, nyuwun, pokoknya bahasa Jawa deh, saya udah lupa itu. 37 kali. Itu kalau saya baca itu tuh di ruangan itu kayak isinya tuh kayak cewek-cewek semua. Suaranya kayak suara cewek. Hai. Gitu terus. Cuman kan emang kata si abang ini kan kita nggak boleh kayak keganggu, nggak boleh nengok kata apa tuh nggak boleh. Pokoknya udah saya baca sampai wah badan saya panas dingin, keringet dingin, pokoknya udah jadi satu. Takutnya kan udah selesai saya baca itu, setiap malam saya nyalain lampu, kagak ada orang, emang cuman biasa doang. Sampai malam ke Jumat ketiga itu baru tuh tambah aneh bang. Karena kan saya waktu itu di waktu minggu pertama masih ketemu. Nah minggu keduanya udah nggak ketemu tuh. Nah minggu keduanya udah nggak ketemu. Cuman saya lewat handphone doang. Saya tanya, pokoknya ikutin aja yang dari saya begini-gini. Oke. Saking sayanya pengen banget. Nah di malam keduanya sama kayak gitu. Cuman bedanya hawanya itu dingin banget. Padahal di kamar sih kagak ada AC-nya. Sama kayak ada yang ganteng sini dong. Tambah suaranya tuh kayak yang bikin merinding deh gitu. Hai ganteng, gitu terus. Itu di kamar tuh. Selama yang ngegangguin tuh begitu terus. Selama saya baca amalan itu. Nah, yang tadi saya bilang sampai Jumat ketiga baru tuh saya ngerasa udah pengen nyerah. Saya baca malam waktu itu kalau nggak salah jam 2:30. Karena kan kata orangnya kan syaratnya tidur dulu. Jadi saya alarmin tuh. Waktu itu saya di Jumat pertama sama Jumat kedua saya jam 1. Nah Jumat itu pokoknya dia bilang jangan sampai subuh. 2:30 saya bangun, udah tuh saya buru-buru, saya duduk, saya lupa bang. Jadi saya kagak nggak cuci-cuci badan gitu kan, masih kotor kali ya. Nah saya duduk, saya baca lagi amalannya. Astagfirullahaladzim. Itu badan saya tuh jadi kayak dipegangin bang. Semuanya tuh seluruh badan tuh kayak tangan begini semua nih megangin nih. Full. Tuh, dipegangin orang gimana sih? Jadi pas saya baca niat ingsun kulo, dipegangin begini-begini. Jadi kayak dipijit, tapi bukan dipijit, dipegangin orang begini-gini.
pada sakit badan saya. Terus pas saya saya udah selesai baca 37 kali, saya bilang gini, ini kenapa ya kok nggak kayak biasanya? Perasaan kalau waktu kemarin yang pertama kedua, cewek-cewek bikin kita maksudnya paling takut. Nah ini yang ketiga bikin takut lagi, cuman banyak banget yang megang begini-gini. Paginya saya telepon si Abang Randi, saya manggilnya Abang Randi. Bang, tadi malam saya ngelakuin yang abang suruh, cuman badan saya tuh kayak dipegang semua bang, sama tangan begini-gini tuh gimana bang? Dipegang gimana maksudnya? Iya kayak dicemak-cemak orang begini gitu loh, cuman jadi kayak nggak nyaman. Wah lu kayak ada yang salah kali nih. Salah gimana? Kemarin-kemarin gimana pertama kedua? Ya pertama biasa mandi, cuci muka, terus langsung. Nah semalam, oh iya. Semalam saya kagak mandi. Nah, saya ngulang lagi bang. Dari awal? Dari awal. Karena nggak boleh. Kalau udah salah itu harus ngulang. Saya ngulang. Aduh, saya pikir, bang, tapi ini beneran ya bang? Maksudnya kan saya udah minggu ketiga kan berarti udah hampir sebulan nih. Gitu kan, cuman karena dia ngiming-ngimingin duit, kemudian duit yang kemarin aja masih ada, itu sama saya paling dipakainya ya untuk uang itu. Yang setiap malam Jumat saya nggak dagang, saya pakai duit itu aja, yang penting udah saya bagiin lah itu sebagiannya. Karena dia bilangnya harus seperti itu kan. Saya ngulang lagi tuh bang dari awal, sama awalnya seperti ada yang manggil, ganteng gitu, kasep, lucu gitu aja tuh. Itu di situ. Yang keduanya sama, nah yang ketiganya saya nggak mau kesalahan lagi kan. Udah tuh pokoknya saya alarmin aja jam 12, takutnya kebablasan. Nah yang ketiganya berhasil bang. Jadi nggak kayak yang di awal tuh. Kayak yang di awal kan saya dipegang. Saya bilang udah berarti udah berapa tuh? Tiga udah hampir 2 bulan bang. Saya begitu karena kan harus 7 minggu. Sampai di amalan kelima, ritual kelima itu saya sama kayak gitu, duduk seperti itu. Terus mau baca niat, itu di depan saya itu cahaya putih nitik dari atas turun. Jadi turunnya itu kayak netes bang. Tes. Kayak air. Jadi cewek. Hah? Jadi cewek. Penampakan cewek. Saya mau bangun nggak bisa, saya mau teriak nggak bisa, cuman melotot aja depan saya cewek. Cakep banget. Itu udah di yang kelima tuh bang. Senyum sama saya begini bilang, aku nanti ikut kamu ya, dengan nada yang lembut banget. Mungkin nada lembut itu baru saya dengar dari itu kali, dari dia doang kali. Aku nanti ikut kamu ya. Nggak lama hilang. Wah, abis dia hilang baru badan saya bisa gerak, baru saya bisa ngomong. Saya sampai badan kaget, loncat ke belakang kan, apaan itu tadi ya? Sama begitu. Saya telepon lagi Bang Randi, Bang, tadi malam ada cewek. Iya, lu udah minggu kelima ya? Iya, ya udah, ntar malam kita ketemu. Jadi kan itu malam Jumat. Nah, hari Jumatnya saya dagang. Sampai saya jam 7 malam itu udah berangkat saya. Saking saya pengen nanyanya gitu, artinya apaan. Dia datang pakai mobil, Bang. Mobilnya tuh beda sama yang kemarin di hotel deh pokoknya. Ini mobilnya nih, Lamborghini. Lamborghini. Warna merah, gile. Berhenti depan lapak kios saya, suaranya kan ini banget ya. Ganteng deh gitu. Ini nih impian nih. Dia turun dari mobil. Nih lu nanti pengen kayak ginian kan? Iya bang, udah tenang aja lu bisa. Coba ngobrol, gimana tadi? Saya jelasin tuh. Jadi tadi malam, saya pas udah amalan kelima nih bang, saya ditemuin cewek cantik, bagus. Dia bilang apa sama lo? Dia bilang mau ikut saya. Oke, bagus. Berarti tinggal 2 kali lagi nih. Usahain yang 2 kali ini lu jangan gagal. Kalau gagal, udah nggak bisa lagi nih diterusin. Serius bang? Serius. Pokoknya sekarang tinggal 2 kali minggu lagi nih, 2 kali malam Jumat lagi, lu harus berhasil. Ya udah, siap bang. Ada yang lain-lain nggak? Nggak ada. Udah pokoknya ikutin aja, baca amalannya. Nanti pas hari ke-7-nya, gua ada ikut di amalan lo. Maksudnya gimana? Jadi pas hari ke-7-nya dia bilang ikut ke rumah saya. Bareng gitu. Iya, bareng. Oke. Nah, udah tuh obrolan malam itu tuh dia cuman bahas cewek, Bang. Obrolannya cuman cewek, duit, harta, udah gitu aja yang dibahas.
Sampai dia tuh ada pembahasan begini. Wah, lu tahu nggak? Cewek yang sekarang ini, gue dapet perawan. Anaknya dapet, ibunya dapet. Maksudnya gimana? Iya, janda. Tapi anaknya juga mau gue giniin. Waduh. Saya bilang, bang, tapi serius bang, ini ilmunya bener nggak bang dari jimat itu? Bener. Lu kalau kagak ngapain sih gue kasih duit? Iya juga sih. Maksudnya saya berpikir tuh di logika yang awal, dia ngasih duit saya terus kan mungkin nggak mungkin bohong gitu ya. Terus ngasih saya begini, tujuannya apa kan gitu? Mungkin karena saya bilang saya cerita pengen gitu kan. Oh ya udah. Jadi saya cuman udah saya ngikutin aja yang dia bilang. Ya udah, kita ketemu lagi ntar di 2 minggu kemudian. Gitu kan dia bilang, "Oke, siap, Bang." Udah tuh pokoknya perasaan saya tuh udah seneng aja, Bang. Cewek yang ketemu saya di di kamar itu tuh masih kebayang-bayang sampai sekarang nih, sampai detik ini. Dia tuh suka masih kayak nongol, Bang. Saya kalau misalkan lagi di lingkungan mana nih gitu, suka nongol dia, Bang. Si cewek ini nih. Nah, saya waktu itu nggak tahu nih, ini di rumah, ini ibu saya itu kayak nanya, Bang, ke saya. Jadi pertanyaannya itu yang bikin saya itu kayak yang bikin saya itu takut gitu loh. Jadi ibu saya itu ngomong gini, Bang, ke saya. "Son, ya mak, nape? Sini deh, mak mau ngomong." Nah, nggak biasanya dalam hati saya gini. Nggak biasanya nih, mak, ada apaan ya? Kalau mak udah ngomong begitu tuh, ada panggilan, berarti ada obrolan 4 mata tuh, Bang. Sama saya. Bener ternyata. Saya nyamperin ke kamar, duduk, mak ngomong gini, Bang, ke saya. "Jangan ikutan yang kagak bener. Kita keluarga kagak punya. Kalau emang lo mau nyari jodoh aja yang bener." Lah, mak kenapa? Nggak tahu, mak pikirannya kagak enak. Gue ngapain, mak? Orang kagak ngapa-ngapain, ayah. Ya udah, mak cuma dapet feeling aja, firasat aja. Kalau emang lo jaga cuman kios doang, terus nggak ada yang lain-lain, ya udah. Tapi mak cuma ada firasat aja ini, mah. Ya mudah-mudahan aja firasat mak tuh nggak benar gitu ya. Cuma jadi dak-dikduk, Bang, di dalam hati saya tuh. Mak ngomong begini artinya apa ya? Sementara tinggal 2 kali lagi amalan itu, coba rasanya gimana tuh? Nanti kan antara pilihan yang mau dilanjut apa ngikutin omongan emak gitu kan. Kalau mungkin ngikutin emak, ya saya berhenti aja kan gitu bisa. Cuman karena rasa penasaran saya, rasa keingintahuan, terus dikasih lihat harta perempuan, ya cowok mana sih, Bang, yang nggak mau usahain buat itu kan gitu. Waktu itu juga saya masih jomblo kan. Udah tuh, udah deh, emak mungkin ini aja kali, nggak ada. Sampai saya acuhin tuh, Bang, omongan emak. Seminggu kemudian, minggu ke-6, udah saya lakuin, Bang. Tinggal minggu ke-7. Minggu ke-7-nya, Bang, dari rambut saya, ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, itu rasanya tuh kayak menolak, Bang. Menolak? Badan itu kayak menolak untuk ngelakuin ritual itu. Yang ada di pikiran saya, kata-kata emak saya, yang ada di hati saya adalah keinginan saya punya harta. Coba kebayang nggak gimana tuh dilemanya. Jadi udah nggak usah macem-macem, itu yang ada di pikiran saya nih. Cuma di dalam perasaan saya, enak kali ya kalau gue punya semuanya kayak Bang Randi, punya cewek banyak, terus punya, itu kan duniawi ya. Kalau saya bisa ngomong ya. Cuman jadi kayak waktu itu saya pengen ngelanjutin itu, yang terakhir itu jadi kayak mundur, Bang. Sampai telepon saya bunyi, itu Bang Randi udah 8 panggilan tak terjawab. Mungkin kan waktu itu kan belum saya kasih tahu rumah saya. Jadi dia pengen di sini. Sampai saya pengen angkat teleponnya aja kayak ragu-ragu. Karena saya udah tahu ini pasti dia mau ke sini. Saya kasih keputusan buat iya. Karena kenapa? Kata-kata yang emak saya itu dalam pikiran kalah, Bang, sama perasaan. Saya iyain tuh, Bang. Saya angkat teleponnya. "Ya, Bang, sorry gue ketiduran." "Gimana sih? Ini udah jam 9 lewat nih. Di mana rumah?" "Ya udah, saya ke dagangan aja, ke tempat kios saya. Nanti abang bareng aja." "Oh ya udah sekarang. Saya nggak jauh nih dari hotel sini." Oke. Jadi dia itu selama di di Jakarta itu kerjaannya katanya cuma muter-muter hotel aja, dapetin cewek, dapet duit, dapetin cewek, dapet duit. Gitu aja kerjaannya, Bang.
Nggak jauh kan dari rumah saya ke kios saya tuh, ke lapak saya. Situ sampai badan saya tuh kayak apa ya bang, gemeter tuh. Mau salaman doang aja gemeter bang. Sama si Randi tuh, Bang Randi. Kemana aja lu? Ditelepon dari tadi. Iya, sorry bang, saya salaman begini bang. Itu gemeter badan saya. Lu kenapa nggak biasanya? Nggak tahu nih bang, sakit kayaknya saya. Jangan sakit, ini hari terakhir lu. Iya, tapi kayak saya takut bang, ini buat yang terakhir. Wah jangan begitu, ini udah terakhir. Jangan sampai nanti lu nyesel. Pikiran saya nyesel itu jadi ada dua. Apa saya nyesel nggak ngikutin kata ibu saya, kata mak saya? Apa nyesel karena nggak ngikutin kata dia? Itu tuh bang tuh, yang ada di pikiran saya. Udah ayo, nggak usah kelamaan. Saya pundak saya diginin. Udah ayo, nggak usah kelamaan. Langsung tuh bang, keingetan lagi sama duniawi. Kata-kata emak saya itu hilang. Ikut dia langsung datang ke rumah saya. Karena kan rumah saya kan masih ya kampung. Orang ngeliatin mobil begitu pada nemokin bang. Ada artis. Bang Sony jalan sama artis, digituin sama bocah-bocah. Dia datang tuh ke rumah saya. Bawaannya apaan bang? 1, 2, 3 kardus. 3 kardus. Buat bawa bawaan ke rumah saya, bagi-bagiin. Ke emas saya, ke tetangga. Jadi orang pada ngeliatnya kan, Sony temenan sama artis. Padahal ya bukan artis, kalau tahu saya mah. Masuk, izin sama ibu saya, bilangnya mau nginep di sini. Ya ibu saya kan mungkin ya, saya pikir udah dikasih makanan, terus oleh-oleh gitu kan, nggak mungkin lah nolak gitu kan, karena kan kalau dari ini kan pasti temen ya, nggak mungkin lah nolak gitu kan. Cuman sayanya bang yang deg-degan. Bener, deg-degannya itu nggak hilang-hilang. Sampai dia bilang, udah ayo mana kamar lu? Di atas bang. Ya udah ke atas. Saya ke atas tuh bang. Ke atas, ini kamar saya. Terus dia bilang nyebut gini, tuh pasangan lu tuh dari di pojok gitu katanya. Pasangan? Pasangan siapa bang maksudnya? Itu cewek yang kemarin itu. Mana sih nggak ngeliat? Udah pokoknya ntar juga lihat. Wah dikasih begitu lagi, saya jadi kayak semangat lagi tuh. Ngobrol ngalur ngidul, dia ngomongin tentang harta bang. Di kamar saya. Saya dikasih lihat isi tabungannya, foto-foto harta yang dia punya, sama cewek-cewek. Gimana nggak saya naik lagi bang keinginan? Lu nanti udah selesai ini, ngelakuin ritual amalan ini, lu mau sama nggak kayak gua? Lu mau nyenengin keluarga lu nggak? Dia ngomong kayak gitu, otomatis saya jadi kebawa bang. Semua orang mau lah pasti nyenengin keluarganya dengan cara yang bener. Kalau ini kan saya pada waktu itu jadi kayak yang, ayo deh cobain kan gitu. Berhasil syukur, nggak berhasil ya udah. Pas tepat jam 11:30, kita tidur dulu tuh bang sebentar. Dia udah alarmin tuh bang, udah disiapin semuanya bang. Jam 1:30 kita cuci-cuci lu, mandi duluan deh. Ya bang, tapi sorry ya mandinya jangan kenceng-kenceng, ntar kedengeran emak kita pada mandi mau ngapain. Iya udah tenang aja. Ya duluan tuh bang, paling adalah sekitar 5 menit. Keluar, pakai anduk-andukannya juga barengan bang, saya sama dia. Saya masuk lagi, saya di kamar mandi masih mikir tuh bang. Deg-degannya saya bener-bener nggak bisa hilang itu rasanya, deg-degannya. Sampai saya balik lagi ke situ, dia udah situ. Udah disiapin bang semuanya di kamar saya. Baunya amis banget. Dia nyiapin darah 1 temangkok begini. Darah? Ada darah. Ada kembang, ada darah, ada lilin yang dupa. Saya bilang ini, bang, ini apaan bang? Udah tutup pintunya, takut kecium keluar. Ya pasti kecium bang ini mah. Udah enggak bakalan kecium. Saya tutup pintu rapet, kunci, udah kan lampu matiin bang, cuman ada lilin doang. Bang, gue takut bang. Udah, lu ikutin aja. Ini sekarang udah tepat mau jam 2 nih. Ayo, lu ikutin. Saya baca itu udah simpen namanya ngikutin tuh bang, yang dia suruh. Jadi posisi saya di tengah-tengah, ada darahnya, ada dupanya, ada kembangnya, udah di situ semua jadi satu. Dia di belakang, ngebelakangin saya gitu, nontonin saya. Saya baca sampai kalau nggak salah itu hitungan ke 35, mulut saya kekunci bang. Mulut saya kekunci, mulut saya diem tiba-tiba tuh. Padahal kurang 2 tuh. Diem, saya bilang, no.
bahasa yang itu dia nawa itu nggak bisa gitu, cuma niat ingsun apa gitu, nggak bisa tuh. Sampai saya ditepak lagi sama dia, woi lu kenapa? Nggak tahu bang, saya padahal tinggal 2 lagi. Ini pikiran lu kemana-mana nih pasti nih, lu fokusin lagi di sini. Bang, lu keluar aja deh bang. Saya bilang keluar, itu saya mau gagalin bang sebenarnya. Cuman dia nggak mau keluar. Nggak bisa, lu harus ini nih, harus berhasil. Ya udah, oke. Ulang lagi ya dari awal. Oke bang. Lu nggak ngapa-ngapain kan bang? Enggak, gua ngapa-ngapain. Balik lagi dia ke belakang bang, duduk. Gua selesain bang, 37 kali bang. Lu tahu bang apa? Selesai gue baca 37 kali, gue disuruh minum darahnya. Darah Darah yang tadi disiapin dia. Oh. Gue disuruh minum bang darahnya. Walaupun di mangkok kecil, cuman lu minum tuh darahnya. Bang, gue nggak berani bang, nggak mau, gue takut muntah. Nggak bakalan muntah. Udah tenang aja. Jadi kayak dia tuh ngebimbing saya di situ. Udah tanggung kata dia. Udah lu udah sampai di titik ini. Ayo, lu mau kaya kan? Lu mau kaya gue. Saya ngeliat dia tuh kayak mukanya tuh cerah banget bang. Kayak bukan orang. Emang badannya kan gede tinggi gitu, berotot lah gitu. Teguk aja dia bilang gitu kan, coba pelan-pelan, bisa lu. Dipaksa tuh sama dia, jadi pegangin mangkoknya, diminumin begini. Ngebayangin aja saya mau muntah itu. Diminumin bang, beneran, minum selesai. Saya ngebayanginnya mual banget itu. Selesai tuh bang, udah saya diminumin, nggak boleh minum air soalnya. Udah minum darah, udah. Saya duduk di situ diem, ditaburin bunga itu ke seluruh badan saya disuruh buka baju, telanjang, telanjang bulat. Dikasih bunga-bunga, semua full. Deh, lu duduk sini, gua keluar. Dia keluar tuh bang. Jangan pakai baju, jangan minum, jangan ngapa-ngapain. Terus saya bakal gimana bang? Nanti lu bakal tahu kalau udah selesai, nanti gua masuk. Tapi gue takut bang, nggak ada takut-takut. Tekad lu udah bulat kan, lu pengen nyenengin orang tua. Balik lagi ke situ, dia pakai kata-kata itu lagi. Dia keluar dari pintu, bang pelan-pelan bang buka pintunya. Udah tenang aja. Tutup lagi bang. Di pintu, suara pintu ketutup aja saya masih inget tuh. Sampai kayak ini banget gitu kan dalam pikiran saya. Plak, ketutup. Saya di situ tanpa baju sama sekali, tanpa pakai celana, diem di situ, bunga-bunga kan semua tuh. Badan-badan saya ini saya kayak wangi tuh. Terus suruh tutup mata. Saya tutup mata tuh bang, saya tutup mata. Jangan buka mata kalau belum ada yang minta. Saya tutup mata, terus nggak ngapa-ngapain. Amalan kan udah selesai dibaca. Saya tutup mata, terus di sekeliling itu. Ini kondisi mata tertutup bang ya. Kondisi mata tertutup, itu cahayanya full bang. Di kamar saya. Jadi kita kan tutup mata nih. Cuman kalau ada cahaya kan kita masih bisa lihat. Nah, itu tuh saya ngerasanya full cahaya. Ada yang nepuk kaki saya begini. 2. Sayang. Saya buka mata saya bang pelan-pelan. Satu kamar saya perempuan semua bang isinya. Nggak pakai baju, nggak pakai daleman, nggak pakai apa-apa. Saya bilang, ini saya ngapain nih di kamar sini dengan... Kebayang dong kalau cowok gitu kan, gimananya dan pasti rasanya apa. Itu saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Saya tuh beneran bang dikerubunin kurang lebih ada kali 50 cewek bang. 50. Yang bentuk badannya beda-beda, mukanya cantik semua, panjang semua rambutnya. Gini semua bang. Saya ngelayanin semuanya. Itu nggak ada habis-habisnya. Jadi sebelum itu ada satu cewek yang maju. Nah cewek itu yang pada saat saya hari ketiga itu. Dia datang ke situ. Ngasih persis seperti yang Bang Randi pegang. Satu warna kuning itu dibuka isinya full bang. Kayak telur cicak gitu. Telur cicak itu ada mungkin sekitar 20-30 biji. Saya hanya diminta makan ini 1 sekarang. Saya makan bang 1. Selesai dari situ, badan saya bener-bener kayak ngerasa, pokoknya badan itu ngerasa kayak kuat banget.
Wah, nafsu saya tinggi banget bang, gimana nggak nafsu? Saya nggak pakai baju, kondisi cewek semua itu di kamar saya nggak pakai baju. Terjadilah hal itu bang. Sampai selesai itu udah denger saya mau suara subuh tuh bang. Gimana kan udah mulai suara subuh tuh. Kebuka pintu. Itu cewek udah pada nggak ada bang. Udah pada hilang. Saya udah telentang begini nih. Kecapean. Dia masuk, tutup lagi pintunya. Plek. Pegang tangan saya. Selamat ya. Lu udah berhasil. Si Bang Randi nih? Bang Randinya bilang gitu. Bang, lu serius bang, gua aman bang. Sorry ya bang, kemaluan saya ini kayak 2 kali lipat bang. Maksudnya apa nih? Panjangnya, besarnya. Wah gila, bilang dalam hati. Ini mimpi gak nih bang gua? Enggak, udah lu besok dagang seperti biasa. Cuman kalau lu mau pakai ini, pikir dulu 2 kali. Oh oke. Udah bang, saya dengan perasaan yang seneng banget itu. Karena saya ngerasanya itu bener-bener kayak yang nggak pernah begituan, sekali di begituan 20-30 cewek coba rasanya. Dan nggak ada capeknya. Pamit dia pagi-pagi jam 6 jam 7, pamitan sama ibu saya dikasih duit lagi bang, 10 juta. Bu, ini buat ibu ya. Bang, apaan bang? Udah nggak apa-apa. Saya mau ngasih ke ibu kamu. 2 gepok persis seperti yang dikasih sama saya waktu awal tuh. Ini duit apa? Nggak apa-apa. Ini duit buat ibu, buat anak ibu juga nanti. Cuman kan saya masih ingat kalau ngasih duit itu harus dibagi dulu, Bang Randi ngomongnya. Saya masih ingat pesan itu tuh. Nah, saya nganterin dia keluar, Bang Randi cuman pesannya begini bang, satu ke saya. Selama lu pakai jimat itu, selama lu pakai benda itu, jaga diri lu baik-baik. Gue cuman ngasih sebagai temen, gue cuman ngasih jalan lu sebagai orang tua. Iya bang, gue ngerti. Ya udah, jadi pakai sebaik-baiknya, jangan sampai salah. Tapi kan bang, udah nggak usah tapi-tapi. Cabut bang dia, bawa mobil cabut. Nggak bisa tidur bang saya itu. Saya nggak dagang itu seminggu bang. Ini gue mau ngapain ya ke depannya ya? Emak saya juga sama bang. Nyamperin saya, ngomong depan saya lagi begitu. Lu ngapain sama temen lu kemarin? Ini duit buat apaan? Buat emak. Emak gak butuh duit sebanyak ini. Emak takut lu kenapa-kenapa. Tapi kan posisi saya udah pakai bang jimat itu. Saya istilahnya udah mengamalkan. Jadi saya mau ngomong bohong sama emak itu gak berani. Jadi saya simpen tuh bang dalam hati. Udah mak, kagak usah macem-macem. Kalau emang emak gak mau pakai duitnya, yang 5 juta taruh deh, kasih-kasihin ke siapa gitu. Iya, emak juga udah bilang, udah mau begitu niatnya. Tapi ini bener ya, nggak ada apa-apa. Berat bang, saya ngomong dalam hati. Iya, udah mah nggak ada apa-apa. Berat tuh bang, saya ngomong dalam hatinya. Ya udah, kalau gitu. Iya mak. Ya udah ya. Ntar lu dagang nggak malam? Udah seminggu lu nggak dagang, mentang-mentang ada duit. Lu kan nggak ada anak, belum ada istri, cari sono. Iya mak. Ntar juga ada. Nah malam itu saya putusin buat dagang bang. Jam 8 malam saya udah keluar. Biasa keluar. Sampai di tempat kios lapak saya. Bang Randi datang. Bawa 3 cewek. Cakep semua. Orang Jakarta semua juga. Nih buat lo 1. Buat saya 1 gimana? Udah, lo secepatnya nikah deh. Si cewek itu nempel terus bang begini ke tangan saya. Bang, aku mau sama dia deh. Aku kan masih perawan juga. Aku mau deh sama Bang Sony. Ya udah, bang ini gimana? Udah, ntar nikah lo gue biayain semua. Saya kan nggak percaya ya gitu ya, maksudnya cewek cakep terus datang ke kios, udah abang ngasih jalan ke saya tentang jimat terus dikasih cewek juga kan gitu ya. Maksudnya kan kalau saya udah pakai jimat ini, harusnya kan saya cari cewek sendiri juga bisa gitu ya. Cuman enggak, malam itu dikasih cewek bang 1 ke saya. Ceweknya itu datang ke saya, aku mau kenal sama ibu kamu, Bang Sony. Boleh besok ya? Nggak mau besok, aku mau malam ini. Dia mau malam ini juga bang. Ya kan aku lagi dagang, ya udah aku temenin aja kamu dagang. Ngalor, ngidul, ngobrol tuh bang. Ini cewek itu baunya tuh, saya inget banget bau bunga melati bang. Ini cewek.
Bau bunga lah pokoknya deh. Badannya dia itu. Ini kok cewek bau bunga ya? Cuman kan saya diem aja nggak ngomong. Ya udah, namanya Devi, cewek ini. Ya udah, Neng Devi, kalau emang lu mau ikut, lu terima gue yang begini, ayo. Cuma ya maaf, kalau saya orang susah, enggak. Pokoknya kalau Bang Randi udah ngasih kenalin aku ke kamu, berarti Bang Randi itu tahu yang terbaik buat aku. Malam itu juga Bang, kita datang tuh. Saya sama si Devi tuh ke rumah. Saya kayak orang dihipnotis Bang. Mak, mau minta restu, ini si Devi mau jadi istri saya, kira-kira gimana? Lah, datang malam-malam jam segini, lu bawa anak orang, mau jadi istri. Gimana ceritanya? Emak saya cuma dipegang begini, disalamin doang begini, langsung ngeiyain Bang. Oh ya udah Neng, kalau emang niat lo baik, niat lo bener, ya udah silakan. Padahal di awal tuh Mak udah ngomong kayak yang berseberangan, menolak. Iya menolak. Tapi pas si Devi ini udah salim, cium tangan, udah langsung iya. Itu tuh apa namanya warga Bang, apa namanya tetangga sebelah-sebelahan itu kayak nggak ngira kalau saya tuh nikah kawin sama cewek cakep banget Bang si Devi Bang. Undangan saya, catering saya, semua itu dibiayain Bang sama siapa? Sama Bang Randi. Dia datang. Jadi seminggu kemudian kita udah disuruh cepet-cepet buat nikah Bang. Bang ini nggak kecepetan? Enggak, udah pokoknya si Devi juga kerjanya udah enak. Dia manajer di salah satu hotel ternama. Terus saya kan cuman dagang obat Bang pinggir jalan. Ya ntar kan lu juga punya apa namanya kerjaan di situ. Oke. Jadi saya juga kayak udah ngokein aja tuh Bang. Dari situ saya udah ngikutin semua apa yang Bang Randi bilang. Sampai pada saatnya kita udah menikah. Malam saya ijab kabul sama Devi. Ada Bang Randi, ada ibu saya. Ada tetangga-tetangga pada ngumpul Bang. Lagi salam begini Bang saya sama si apa namanya penghulu ya. Sini si Devi. Jadi tingginya tuh lebih tinggi dari saya Bang. Saya kan pendek nih. Dia lebih tinggi ini dari saya. Seperti ini. Siap dengan maharnya kira-kira Bang itu Bang Randi yang kasih, tapi kan udah ngasih ke saya dengan mahal 125 juta dan waktu itu sama emas 24 gram dibayar tunai. Sah, ngomongnya tanpa belibet saya Bang, sah. Udah tuh semua langsung kayak, weh Bang Sony ini kamu orang kaya nih kamu. Ya namanya orang kampung gimana sih senangnya. Yang saya ingat, yang saya bingung sampai sekarang ini, pada saat malam pertama Bang. Seperti biasa, layaknya suami istri, saya nama Devi udah ada kamar, masuklah kita ke kamar, kita duduk. Devi nggak ngomong sepatah kata pun sama saya. Neng, ini kamu serius ya jadi istri abang? Dia cuma ngangguk doang begini. Kok dalam hati saya gini? Kok dia beda ya nggak ngomong? Ah kecapean kali ya. Ya udah Neng kalau mau istirahat aja. Ngangguk doang, sama begitu. Dia ganti baju yang biasa, terus pakai daster atau apalah waktu itu saya lupa. Dia tidur. Di malam itu saya nggak ngapa-ngapain Bang. Padahal kan mungkin bisa dibilang kalau nafsunya cowok mungkin kan gede tuh. Saya tuh Bang. Cuman di malam itu ngimpi saya itu nggak enak Bang. Ngimpi saya itu, ibu saya, emak saya itu meninggal Bang. Kok bisa? Nah itu dia Bang, yang saya bingung tuh. Padahal itu di malam pertama saya baru nikah tuh sama si Devi. Meninggalnya gimana Bang? Meninggalnya si emak itu di kamar saya ditusuk-tusuk Bang sama cewek. Meninggalnya. Ini bayangan saya masih ingat itu Bang. Itu saya nggak bisa tidur malam itu. Saya coba hubungin Bang Randi. Pas saya mau telepon Bang Randi, si Devi bangun. Bang, udah Bang tidur. Teleponnya besok aja. Oh iya, ya udah tidur. Nggak jadi tuh Bang, saya telepon Bang Randi. Saya taruh HP-nya, tidur tuh Bang kita sampai siang. Nggak ngapa-ngapain pada malam pertamanya.
Bangun itu jam 10, si Depi masih tidur, saya juga sama, saya bangun, dia juga masih tidur kan. Ya, mak saya kan otomatis ngetok-ngetok gitu ya, kan udah siang nih gitu mas saya, walaupun pengantin baru kok nggak bangun kan gitu. Son, lu pada bangun belum? Iya mak, udah. Saya yang bangun duluan, buka pintu. Si Depi mana? Masih tidur. Oh ya udah, makan sono sarapan. Iya. Saya di posisi ngadepin emak, terus saya mau makan tuh bang. Saya ngeliatin muka emak bang. Saya inget yang semalam saya ngimpi. Emak itu mati, meninggal ditusuk-tusuk sama perempuan. Netes tuh bang air mata saya. Netes. Lu kenapa sih malah nangis mau makan? Enggak mak. Seneng aja, kayak udah nikah sekarang. Ya udah kalau udah seneng ngapain nangis? Emak masih ngomong gini bang ke saya. Cuman emak ini masih bingung. Emak itu tetap ada firasat buruk nih. Gak tahu apa yang terjadi ntar. Udah mak jangan ngomong kayak gitu, ntar tambah nangis nih Sony. Udah makan dulu deh makan. Gak lama Depi datang. Gabunglah ke meja makan dia. Cuman cara ngomongnya ini udah bukan kayak Depi yang biasa bang. Yang saya kenal waktu pertama dikenalin sama Bang Randi. Itu udah beda bang. Cara ngomongnya sedikit. Oke. Nggak ada kayak bahasa-bahasa yang obrolan panjang itu nggak ada. Ke emak juga pandangannya dia udah beda. Itu yang saya bingung. Cuman kan nggak mungkin saya permasalahin. Saya takutnya emak mikirnya gimana. Udah makan aja kamu Neng. Iya udah bang udah. Saya keluar tuh bang. Udah pegang HP mau telepon Bang Randi. Saya saya cari Bang Randi, saya telepon. Bang, lu di mana? Woi. Wah enak nih ya yang malam pertama. Boro-boro malam pertama, capean. Oh ya udah. Saya kurang lebih selama 2 tahun ini nggak ke Jakarta dulu nih. Saya ada panggilan di luar negeri. Wah mantep tuh. Kok tiba-tiba bang? Saya bilang. Iya udah. Lu atur aja di situ kan. Udah gue ini semua. Iya bang. Makasih banyak ya. Nanti kalau saya ada rezeki saya kembali ini. Udah nggak usah. Saya tutup telepon. Perasaan saya udah tambah jauh nih bang. Dalam artian. Bang Randi udah nggak mau nih deket ke saya gitu loh. Udah ngejauh nih gitu. Udah pokoknya udah jadi satu deh perasaan gitu. Udah tuh di hari pertama kedua saya dagang itu si Depi kan nggak ngikut. Dia di rumah sama emak. Karena kan waktu itu saya belum coba ngambil rumah ya walaupun duit udah ada. Cuman emak waktu itu bilang di rumah aja dulu bareng. Kamar ada. Bareng sama emak aja dulu sini. Cuman perasaan saya itu nggak tenang bang. Ninggalin emak sama Depi. Karena di mimpi itu. Saya dagang itu kayak perasaan yang takut gitu loh. Ninggalin emak sama Depi di rumah. Cuman kan ya nggak mungkin saya mikir ke sana terus gitu kan. Jadi nggak tenang tuh saya tuh di situ tuh. Sampai saya udah nggak fokus dagang. Udah kayak yang makan juga nafsunya berkurang. Yang saya pikirin emak terus. Sampai berjalan itu kurang lebih selama 1 minggu, 1 bulan, dagangan saya nggak laku bang. Nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada yang beli sama sekali. Kita udah nikah. Tuh. Cuman kita kan kalau ngandelin uang dari situ, udah keburu habis bang. Buat hari-harian, segala macam. Si Depi ini kan tipikal orang yang kalau buat kecantikan dibeli semua. Mungkin karena dulunya dia backgroundnya orang ada ya. Jadi kemudian kalau ngomong sama mama biasa aja bang. Nggak ngomong tentang fasilitas, enggak, tidur mah tidur aja biasa di situ. Cuma ya itu dia ngomongnya udah nggak banyak ngomong seperti awal. Sampai saya udah kayak yang dagang udah males, saya itu sakit 3 hari bang, panas dingin. Saya sakit 3 hari panas dingin. Si Depi itu jadi kayak nggak melakukan tugasnya seperti istri. Nggak melayani saya gitu loh. Dalam artian saya lagi sakit. Neng, beliin obat ya. Ke sono, abang kayaknya nggak dagang nih gitu. Ya, cuma gitu doang bahasanya. Ya, yang beli mah bukan dia bang. Mak saya. Yang disuruh. Mak saya juga iya aja. Disuruh, dikasih duit. Ma tolong beliin tuh buat Bang Sony obat. Jalan. Datang ke kamar saya. Mak sendirian, ditutup pintunya, dikunci sama mak saya. Ngobrol 4 mata.
perasaan baru sebulan ya kalian nikah dengan duit yang ada, terus kemudian kecantikan juga ada, tapi kok rasanya aneh ya. Saya mau ngejawab iya, takut bang, takut nyakitin emak, takut kebawa pikiran ke emak. Emak jangan ngomong begitu, namanya juga baru sebulan, mungkin kan ujian, lagi kan juga tabungan masih ada. Iya bener. Sekarang mah tanya, lu dari kemarin dagang gimana? Ada yang beli emang? Kok emak tahu? Iya. Emak tuh tahu lu kusut. Lu tuh bukan Sony yang kemarin yang biasanya. Badan lu itu kayak makan aja sekarang udah kayak nggak nafsu. Terus gimana ya? Ya udah, kalau emang udah begini ya begini aja dulu. Saya bilang gitu kan. Ini juga lu sekarang sakit kan? Ini nih sakit ini bukan biasa nih. Pasti dibikin nih dari Depi. Kok emak ngomong kayak gitu dibikin dari Depi? Iya. Emak tuh udah firasatnya paling bener sebagai orang tua. Cuman kan saya masih yang nutupin itu gitu loh bang. Nutupin terus gitu. Nggak pengen ada yang gimana-gimana. Bener tuh bang. Saya 3 hari itu badan itu kayak bener-bener nggak ada tenaga. Lemes. Bener-bener lemes banget. Makan aja saya nggak mau. Jadi kalau malam itu Depi masuk ke kamar tuh udah saatnya mau tidur tuh kita nggak ada obrolan. Sama sekali tuh nggak ada obrolan. Saya tanya juga dia bahasnya flat, biasa doang. Neng, emang kamu nggak mau kerja lagi? Maksudnya dalam artian kerja lagi, saya lagi nggak kerja kan gitu. Enggak ah, udah cuman gitu doang. Ya udah ya, aku mau tidur. Ya udah, tidur tuh. Saya mandangin langit-langit kamar, terus dalam hati pikiran ngomong gini, kok begini ya? Perasaan baru nikah, istri gue cakep, duit gue juga bisa dibilang masih ada, tapi kok kayak nggak seneng gitu ya. Badan itu bener-bener bang kayak ngangkat tangan begini sama kaki begini aja itu kayak berat banget bang, kayak lumpuh. Bener. Itu doa saya tuh pas malam tuh gini, ya Allah, ampunin saya, ampunin saya, ampunin saya. Udah cuman gitu doang bang. Saya telepon Bang Randi tiap malam itu nggak pernah diangkat. Apa ya, jadi kayak yang wah udah pokoknya kacau bang pikiran saya tuh. Nggak ada senangnya, udah nggak ada bahagianya di awal doang. Jadi saya cuma ada di tempat tidur, terus paling saya cuma bisa bangun doang begini, ngobrol sama ibu saya, emak saya lagi, jadi DP lagi keluar. Dia tuh senangnya itu tiap hari itu belanja bang. Jadi uang itu habis, uang yang dari Bang Randi habis. Uang kita yang setiap harinya yang dulu udah saya kumpulin dari dagangan juga habis. Emak ngomong gini sama saya. Kalau emang ini yang terbaik buat lo, ya lo doanya yang baik-baik. Tapi kalau emang enggak, kayaknya lo udahan aja deh. Mak firasatnya makin gak enak. Iya sih Nyak. Iya sih Mak. Saya juga ngerasa begitu. Gak lama buka pintu, si Depi masuk. Depi masuk, Bang, besok aku mau pergi ya. Si Depi ngomong gitu bang, ada emak juga tuh. Pergi kemana? Emak juga nanya, pergi kemana lu? Orang laki lu lagi sakit. Besok penting soalnya, ada acara. Udah cuman begitu doang. Saya sebagai suami mengizinkan. Emak nggak ngebolehin. Jangan, laki lu lagi sakit, jangan pergi dulu. Cuman ya udah itu Bang Sony bilang iya, nggak apa-apa sehari 2 hari doang. Ya udah. Jadi kayak saya tuh ngademin mak dulu, udah mah nggak apa-apa biarin. Lagi sakit ini saya nggak kemana-mana. Dia pergi tuh bang besoknya. Badan saya makin drop, badan saya makin apa ya nggak mau makan sama sekali tuh, makin habis. Nggak bisa apa ya, nggak bisa makan bang, makan muntah lagi. Sampai saya bilang gini, mak masa perlu kursi roda sih Sony? Iya kali Son, ma pesenin ya, ma beliin, tapi ma udah nggak punya duit. Kok ma udah nggak punya duit? Emang duit pada kemana? Ma keceplosan, duit udah diminta semua sama Depi. Duit udah diminta semua sama Depi. Depi buat apaan? Jadi gini, Son, si Depi itu ngomong kemarin sama emak, dia mau minjem
sertifikat rumah. Dia mau pergi keluar kota, katanya mau ada kerjaan. Lah, kok nggak ngomong sama saya? Ya katanya udah ngomong sama elu. Nggak ada ngomong sama saya. Lah terus gimana? Lama ngapa ngasih aja? Iya emang mak kasih sertifikat rumah. Sama duit yang kemarin dari Bang Randi juga mak kasih semua ke dia. Mak ngomong gini, mak ikhlas. Kalau emang dia mau pergi, pergi aja. Cuman elu jangan jadi tumbalnya dia. Langsung teng pikiran saya tuh bang, emak ngomong kayak gitu. Tumbal. Emak ngomong apaan sih kok jadi tumbal-tumbal segala? Emak tuh ngimpi udah gak enak son. Lu itu cuma jadi bahan bonekanya doang sama si Depi. Bahan boneka gimana? Ya lu tuh cuma bahan ininya doang sama dia tuh cewek gak bener. Kok emak bisa ngomong kayak gitu? Iya, seorang ibu tuh selalu tahu. Coba deh, mana tempatnya si Depi naruh baju. Dibuka bang, isi bajunya. Udah kagak ada semua bang bajunya. Bajunya Depi udah kagak ada semua. Bajunya Depi udah gak ada semua. Cuman ada di di laci kecil. Itu di situ plastik apa ya kalau boleh saya bilang, plastik kayak plastik hadiah. Dalamnya itu ada kain kecil, terus ada darah-darahnya gitu. Jimat lah. Diambil sama emak gini. Nih kan, mak bener kan pikiran mak? Dia itu selama ini tuh udah cewek nggak bener. Ini dia itu sebenarnya cuma mau ngambil nyawa lu doang. Kok nyawa saya emang? Saya kenapa nya? Saya kenapa mak? Lu dengerin deh kata mak lu sekarang. Awal lu ketemu gimana, sampai sekarang lu begini. Iya juga ya. Bang Randi itu saya telepon udah gak pernah mau diangkat bang. Bang Randi. Tapi aktif. Aktif. Tapi udah gak mau diangkat. Sekarang juga nih, malam ini juga, mak panggilin nih orang-orang yang ngerti beginian. Dipanggilin tuh bang, semuanya. Dijelasin satu persatu. Lu itu mau dijadiin tumbal. Dari Randy, dari si Depi juga. Tumbalnya tumbal apa? Tumbal nyawa. Udah bukan tumbal materi lagi. Tumbal materi paling berapa sih rumah mak lu nih kalau dijual? Nah sekarang Randy ngasih duit 10 juta, 5 juta. Itu gak ada harganya kalau memang lu udah bentar lagi selesai mah. Untung nih ketahuan sama mak lu. Astagfirullahaladzim. Saya cuman diem terus. Iya ya. Gua kenapa nggak pakai logika ya di awal ya? Mana ada sih orang yang baik, benar-benar baik kalau nggak ada sesuatu di belakangnya. Nah sekarang Bang Randi kan cuman ketemu saya di jalan gitu aja. Iya. Terus saya diiming-imingin segala buat jimat, segala buat ini. Ya ternyata saya mau jadiin tumbal bang. Kata orang-orang pintar yang ada di sekeliling saya. Lo tahu nggak yang mau jadiin tumbal siapa lagi? Siapa? Mak lo. Astagfirullahaladzim. Saya nangis. Saya bilang, mak, maafin ya. Udah, belum terlambat. Kita semua sekarang gimana nih baiknya, Pak Ustadz? Ingat nggak kemarin, lu kemarin dikasih apa aja sama si siapa yang pertama ngenalin? Iya, Bang Randi, iya. Lu ngapain? Minum darah. Oke. Terus apa lagi? Dimandiin bunga. Oke. Terus apa lagi? Dikasih jimat. Mana jimatnya? Saya nunjuk ke laci saya. Saya tunjukin itu di situ. Diambil bang, sama Ustadz, salah satu Ustadz. Dibuka. Dia itu baca kurang lebih ada 1 menit gitu. Dibuka. Gini isinya belatung semua bang. Belatung sama kelabang-kelabang panjang. Telur itu? Yang saya lihat itu pas awal itu cuma telur-telur segede cicak itu. Pas dibacain sama Ustadz, itu isinya kelabang sama belatung-belatung kecil. Pada keluar bang dari situ. Astagfirullahaladzim. Taruh di situ, terus Ustadz, saya itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang. Badan saya bener-bener kurus lah gitu. Makan aja saya pasti selalu dimuntahin, makan dimuntahin. Nggak bisa. Mak bilang gini ke saya, udah, lo ikhlasin, lo cuman baru nikah.
Berapa bulan? Udah nggak bener ini. Ya udah, iya mak. Saya bilang, daripada lo kenapa-kenapa, mak kenapa-kenapa, ya udah. Itu satu ruangan tuh bang, dibacain semua tentang pengajian tuh bang. Dari kamar saya bang, itu kayak cewek teriak, ada kali 20-30 orang. Teriak-teriak ceweknya di atas tuh, kan bener. Lo di kamar atas ya? Iya, bener Pak Ustadz. Ada satu Ustadz yang ke atas, naik, dibuka pintunya. Itu kayak gimana sih, jadi kalau rumah, jadi atas saya kan masih kayak yang kayu ya bang. Kedengeran tuh suara gini. Orang lari-lari itu. Dari dalam ruangan, keluar ruangan. Kayak suara orang lari-lari keluar tuh gimana sih? Persis banget kayak gitu kedengeran. Ustadz yang bawa bilang tuh, udah nggak ada semua. Sekarang kita doa yang baik-baik buat emak lo, buat lo juga. Kalau daripada ini ntar ketemunya yang enggak, lo juga ntar badan lo buat tumbal, emak lo juga, udah, ayo lo ikhlasin semuanya. Itu jadi badan saya itu kayak diurut bang, sama Ustadz tuh begini dipelintirin. Itu keluar belatung bang, sama kelabang. Keluar tuh bang, saya muntah di situ. Ini yang bikin lo nggak mau makan, ini yang bikin badan lo kurus begini. Lo sekarang sujud, minta maaf sama mak lo udah bohong kan di awal. Lo pengennya tadinya nggak usah ngelanjutin ini, jadi ngelanjutin ini. Iya, benar Pak Ustadz. Lo sekarang minta maaf, benar-benar minta maaf, minta tobat. Itu bang rasanya saya bang, bener-bener bang. Minta maaf sama mak saya itu nggak ada. Kalau dibilang air mata kali udah berember-ember kali itu. Jadi badannya mak itu satu badan itu air mata saya semua. Udah, iya nggak apa-apa Son, udah. Kalau emak nggak begini mungkin mak juga udah nggak ada, mak maafin Son, mak maafin. Wah itu rasanya udah bener-bener nggak karuan saya bang. Udah nggak inget lagi lah. Pokoknya yang enak-enak di awal itu Bang Randi. Udah ditelepon itu sama bang, nggak ada aktif, nggak ada jawaban. Jadi ternyata niat dia itu buat numbalin saya sama ibu saya. Selesai dari pengajian itu, udah tuh dikeluarin, dibuang lah itu kelabang sama itu yang dibakar. Udah, ini rumah jual aja. Karena kan sertifikat sama si Depi bang, waktu itu dibawa. Jadi tapi waktu itu ada orang yang ke rumah. Cuman kan karena waktu itu masih belum, bisa dibilang ya, rumah itu belum. Jadi sertifikat itu ada 2. Yang dikasih sama si Depi ini ada 1. Cuman kan emak masih megang 1 yang kuat. Soft copy-nya gitu. Iya, soft copy-nya masih megang. Nah, di situ ada tuh kita ajuin ke pengadilan banding. Jadi bisa dibilang dia itu nggak kuat untuk rumah. Kita waktu itu sama Ustadz bilang, ini rumah jual aja. Pindah aja rumahnya. Ini udah nggak bener. Itu saya jual bang. Sampai dagangan saya juga saya udah nggak boleh dagang obat kuat lagi. Sama Ustadz yang nyarain, udah lu berhenti, lu dagang nasi uduk kek, lu dagang lontong sayur kek, udah yang bener. Lu perbaikin deh hidup lu deh, jangan ada yang begitu-gituan lagi. Sampai sekarang bang, itu keinget banget. Sampai sekarang tuh kalau saya ngeliat emak saya tuh nangis. Alhamdulillah emak saya masih ada. Ya sekarang saya kerja udah kerja biasa aja, kayak kuli saya ambil. Ada borongan-borongan kayak masang listrik saya bisa, udah gitu-gitu aja sekarang harian saya. Yang penting alhamdulillah saya sekarang udah ada istri yang insya Allah soleha. Jadi ya udah saya ngelupain deh yang kejadian-kejadian yang itu udah buat kalau tentang itu ya. Cuman yang udah saya telaah dalam hati tuh ya dia ngelakuin itu semua buat numbalin saya. Ya. Gitu aja sih bang. Maksudnya dia dari kekayaan itu mungkin dari numbalin orang. Udah bukan dari perempuan. Oke. Nah, ketika lu melakukan suatu ritual itu kan udah berhasil nih ya. Berhasil dan lu nggak jujur sama betul. Nyokap lu gitu, sama si emak ini. Nah, ketika lu sudah berhasil, lu dikasih benda atau obat yang sama kayak Bang Randi ini. Tapi kenapa nggak lu praktekin gitu? Nah itu bang, yang saya bingungnya itu setiap harinya dagang itu, saya nggak ada pikiran ke cewek bang. Pikiran saya ke emak. Karena saya dikasih mimpi nggak enak itu mungkin ya yang mungkin Allah tunjukin kuasanya buat saya. Kalau mungkin enggak, itu mungkin saya udah setiap hari minum kali bang, saya dapat kali.
Iya, kenapa lu disodorin gitu cewek sama si temen lu ini? Kalau kenapa dia nyodorin? Karena memang fungsi utamanya mungkin biar saya nikahnya sama dia. Oke, biar nggak ke orang lain. Biar nggak ke orang lain. Karena kan tujuannya dia nimbalin saya sama ibu. Oh, oke. Jadi dari ustadz yang bicara panjang lebar itu sama kita itu, dia itu dapat kekayaan dari menumbalkan orang, bukan dari perempuan. Nah, terus ketika ritual itu udah tanam di tubuh lo, itu masih ngefek gak sih sampai sekarang? Kalau dibilang masih ngefek sih alhamdulillahnya enggak. Cuman kalau kayak yang apa ya, saya bilang tadi tentang perempuan yang tetesan atas ke bawah itu, saya masih kadang entah itu suges, entah itu bener ya bang, sekelebat dia masih lewat senyum gitu aja tuh bang. Bayang. Itu masih, kalau saya ingat itu benar-benar nggak terima lah gitu, masih merinding. Tapi nanya nggak sama Pak Ustadz, maksudnya masih ada nggak? Saya masih nanya, saya tetap masih sampai sekarang pun saya masih konsultasi yang terbaik gitu kan, buat emak saya, buat saya juga. Udah, lu udah tobat nasuha, udah insya Allah udah terbaik, udah cukup sholat jangan diputus, itu aja. Oke, dan ini menjadi sebuah penyesalan lo ya? Penyesalan bang, bener. Takut banget saya kalau meleset dikit aja, miss dikit, saya udah yakin saya nggak tahu deh. Iya Gitu. sih. Bahaya banget itu ya. Bener. Oke nih bang, jadi pertanyaan terakhir. Itu motor apa kabar? Yang digade sama lu ini? Itu motor pas terakhir itu emang ditebus bang. Sama si yang apa namanya yang ngegade sama saya itu. Cuman kalau nggak salah dia tuh ngasih duit 800.000 sama saya. Bang, saya kurang cepet ya gitu. Tapi itu katanya motor juga bukan punya dia, punya cewek yang digugurin kandungannya. Oh gitu. Nah itu ketika kandungan itu digugurin, itu kan dia beli alat lagi tuh ya, pengaman itu. Itu buat apa? Ngasih penjelasan nggak kalau? Ya kalau saya bilang itu cowok tukang jajan. Oh. Udah cowok nggak bener deh. Iya, gitu benar. Ya? Oh, itu bahaya banget sih. Iya. Nah kalau boleh tahu ini Jakartanya itu di mana? Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara. Oh, gue kira daerah Jakarta Barat. Utara. Oh, oke. Oke bang. Wah ini cerita pengalaman kali ini yang terjadi sama diri lu sendiri. Wah banyak banget sih pelajarannya. Iya, harus. Pesan dari lu buat yang nonton cerita pada malam kali ini tuh apa tuh bang? Ada nggak bang? Pesan saya ini, jangan gampang percaya sama orang baru deh. Udah gitu aja. Bener juga sih. Pertebal iman, udah itu aja deh bang. Bener. Soalnya kalau ketika tiba-tiba ada orang baru ngasih lu duit gede, itu pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan, benar. Aneh-aneh. Benar, dan itu yang nggak saya perhitungkan tuh bang di awal. Benar. Bang, sekali lagi terima kasih nih. Siap bangku. Sudah mau menceritakan sebuah pengalamannya. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.